ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami lihat semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Yes, Tuhan Yesus, kami lihat setiap hari Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pagi anugerah-Mu baru bagi setiap kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang ajaib, yang oleh pengorbanannya kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, berbicaralah atas setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biar firman-Mu berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 16 Mei 2024. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus memberikan pengharapan.
Bacaan diambil pada kitab Roma 15 ayat 13. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pada bagian akhir suratnya, Paulus mendorong jemaat di kota Roma dengan doa ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Janji yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhanlah yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai. Selain itu, oleh Roh Kudusnya kita diberi pengharapan yang lebih dan lebih lagi. Harapan untuk apa? Harapan dalam apa? Dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5, Paulus menggambarkan bagaimana mereka yang percaya kepada Yesus sekarang telah berdamai dengan Tuhan. Roma 5 ayat 4 sampai 5 berkata, melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita berharap akan kemuliaan Tuhan dan kita berharap akan kasih Tuhan. Bahkan saat kita menghadapi masalah dan pencobaan, kekecewaan dan duka cita, harapan ini tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah kurang di dalam hidup kita. Terlebih lagi, harapan ini dicurahkan dari Tuhan kepada kita oleh Roh Kudusnya yang terus-menerus memberikan kepada kita harapan saat kita percaya kepadanya. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk memperoleh harapan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Ini adalah sesuatu yang diberikannya secara cuma-cuma saat kita memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. Jadi sekarang renungkanlah bagaimana Roh Kudus memberikan pengharapan. Karena pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Kita bisa saja dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Kita bisa tahan nafas selama beberapa menit misalnya. Tetapi kita tidak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan. Sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tidak ada pengharapan, maka hidup kita selesai. Saudara, perikop di atas, yaitu Roma 15 ayat 13, menegaskan harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Kita butuh harapan yang seperti itu, dan itu hanya tersedia melalui keintiman kita dengan Tuhan kita. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita dengan harapan yang semua berasal dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berdasarkan Roma pasal 15 ayat 13 ini, apa saja yang Roh Kudus berikan kepada kita terkait pengharapan itu? Yang pertama, Roh Kudus menuntun kita menemukan sumber pengharapan sejati. Bahkan Dia mau kita membantu orang di sekitar kita. Pengharapan sejati yang dapat kita temukan di dalam Tuhan. Jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa.
Pada dasarnya, manusia akan menolong sesamanya di saat dia merasa kuat. Sedangkan di masa kini ada banyak orang yang merasa perlu dikuatkan. Di saat seperti ini kita banyak menemukan orang-orang yang semakin egois. Hanya orang yang benar-benar sadar bahwa salah satu cara menguatkan dirinya sendiri adalah membantu menguatkan orang lain. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan pengharapan. Di dalam Tuhan kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat dan menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Filipi 4 ayat 7. Dan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ekstra serta hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Roh Kudus berjanji setia menyertai selama orang percaya pada pengharapan di dalam Kristus. Tentu saja sebanyak jumlah persoalan dalam hidup yang kita alami, yang kita jumpai tentunya. Misalnya, kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini juga diharapkan Rasul Paulus terjadi di dalam kehidupan jemaat di kota Roma. Dan juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di kota Roma dan kita semua pada saat ini untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Saudaraku, sayangnya banyak orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus untuk memberi pengharapan sejati dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk mencari pengharapan yang lain di luar Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam iman kepada Kristus yang bersedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan bersama Dia. Dengan iman, kita dapat mempercayakan hidup kita untuk aktif bersama-sama dengan kasih Tuhan yang senantiasa nyata. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat kebaikan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab itu pengharapan yang kita bangun dalam iman bersama Kristus takkan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan hidup yang kita alami. Refleksi, karena itu marilah kita bersandar kepada Allah sebagai sumber pengharapan kita, agar kekuatan dari Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Roh Kudus saja yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kami minta tuntunan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan ekstra, kekuatan pengharapan yang sungguh-sungguh, karena dunia tidak memberi pengharapan. Oleh karena itu, mari Roh Kudus tuntun kami sepanjang hari ini, karena kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar, dan bersama Allah kami cakap menanggung segala sesuatu. Bersama Allah kami berhasil dan beruntung. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini bersama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai berjumpa kembali pada renungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.